Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketua takmir, sekarang ada takmirnya. Ketua takmir beserta segenap jajarannya, Pak Karno dan kawan-kawan yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, jamaah pengajian yang berbahagia insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam rumah Allah, yaitu Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama menghadiri undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Sambil menunggu datangnya isyraq, kita adakan kajian-kajian untuk menambah wawasan kita, agar supaya kita lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab oleh Allah dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dosa guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian minggu lalu masih berkisar yaitu qiraatul Fatihah, rukun salat, bab yaitu membaca Fatihah, agar supaya sebelum melanjutkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya membaca Fatihah, kemarin kita masih mengkaji maknanya Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita dalam sholat kadang tidak khusyuk? Karena kita tidak ngerti kepada yang dibaca. Kenapa gaula nikah ibaqona bejeng mata khusyuk? Karena gaula tak ngerti, kasih baca ni tak tahu. Sehingga ngambang. Coba ngerti, akan tumbuh dengan sendirinya kehusuan karena ngerti. Satu contoh pian atua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampian baca gini kan, sampian baca itu, ndak kira nangis. Kenapa? Ndak ngerti. Coba pakai bahasa kita, pakai Madura, Jawa, bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Oh, nangis. Kenapa? Ngerti. Nah ini, sholat juga begitu. Nah, sholat yang diterima oleh Allah, sholat yang khusyuk. Nah, supaya bisa khusyuk bagaimana? Salah satunya kita ini mengerti kepada yang dibaca. Nah, ini makanya kemarin kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, iyyaka, kamu Allah, na'budu, saya menyembah, dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Artinya yang bisa nolong urusan kita hanya Allah. Cek minta tolong ke basera-basera.
Manusia hanya sebab. Makanya minta kepada Allah. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk saya ya Allah jalan yang lurus. Ini kan, beri petunjuk ya Allah jalan yang lurus. Ya kita ini kadang nggak tahu ini, nggak tahu jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, siapa orang yang diberi nikmat? Nah, ini dalam kajian pada pagi hari ini yang kita bahas. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, kita minta penjelasan. Jalan seloros seberema ya Allah. Jalan semaksud seloros ni kan jalan seberema. Jalanna orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, itu jalan. Siapa yang diberi nikmat? Satu, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang membenarkan ajaran Nabi, wasyuhada, orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu syuhada. Wassalihin, orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, itu orang-orang soleh. Ibaratnya gampangnya, ya Allah, papadana kerua gula beri petunjuk ya Allah. Orang-orang itu diberi petunjuk, saya juga kasih seperti mereka ya Allah. Gampangnya begitu. Ngundet kita kepada Allah. Apa ngundet? Bahasa Inggris sana. Hah? Hah? Ikeruan awan. Sarah. Gitu ya. Jadi minta sama, minta jatah yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kalau dulu itu dijadikan orang soleh, saya juga jadikan orang soleh ya Allah. Begitu. Nah, para nabi, bagaimana para nabi? Perbuatannya, lisannya, nabi. In huwa illa wahyu yuha. Lisannya ini tidak berkata Nabi Muhammad, kecuali wahyunya Allah Subhanahu. Makanya nabi tidak pernah salah. Omongannya, tingkah lakunya, karena dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para siddiqin, dicontohkan siapa? Normal siddiq, orang yang percaya kepada agamanya, orang yang membenarkan ajarannya Nabi. Yang dicontohkan diantaranya para sahabat. Abu Bakar. Abu Bakar bagaimana Abu Bakar ini? Abu Bakar ini kayak boktona Isra Mi'raj. Nabi Muhammad waktunya Isra Mi'raj, semua tidak, banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang Islam kafir lagi gara-gara tidak percaya kepada omongannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau percaya Pak pada waktu itu? Nabi Isra dari Mekah ke Madinah sampai Baitul Maqdis. Tahu men, Baitul Maqdis ini ya kama. Dia jana jongking. Pada tak tahu. Pada tak tahu Baitul Maqdis ini sama-sama tidak tahu. Jadi di luar Arab. Ya, di Palestina. Ini luar Saudi Arabia. Cuman masuk Timur Tengah. Ya. Jadi di luar negeri lah katakanlah, di luar negeri dari negeri negara Arab. Itu mestinya perjalanan dari sana saja, dari Mekah ke Madinah, itu perjalanan semestinya naik bis saja. Kalau orang naik haji sekarang, itu perjalanan 4 jam. Dengan perjalanan ditempuh 90 kilo atau sampai 100 kilo per jam. Itu 4 jam baru nyampe Mekah Madinah. Naik ke bis santakna 100, sangang polo sampai 100. Cepat. Kan bebas hambatan di Mekah. Cepat. Itu 4 jam. Sedangkan Nabi ini ke Isra Mi'raj, diceritakan Nabi ini duduk pas tiduran di depannya Ka'bah, lantainya tempatnya itu kenengan orang toju kan, kenengan muntengnya kan hangat kan. Nabi ketika hangat diberangkatkan oleh Allah. Sebelum hilang hangatnya Nabi sudah nyampe. Itu sudah nyampe kemana-mana. Siapa mau percaya? Banyak orang yang murtad lagi saat itu ketika diceritakan Isra Mi'raj. Tapi ketika Nabi pun ceritakan, kok dari Isra Mi'raj desak Palestina kok sampai Sidratil Muntaha ke swarga lenjelenan. Bodoh saya tak percaya entar ke Abu Bakar. Abu Bakar beremah kan jana nara. Muhammad ora macareta toro-toro tambah lecek
Karena dari Mekah ke Madinah yang puru beri enai, lado pak boleh ke Mekah. Coba, siapa berjajah? Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar? Siapa sih acarita? Muhammad. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Yang jangankan yang seperti itu, lebih cepat dari itu saya percaya kalau Muhammad yang ngomong. Insyaallah ini Sayyidina Abu Bakar. Makanya mulai sejak itu Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan ucapan Nabi. Jadi orang senoro, si beriman kepada Nabi itu juga termasuk As-Siddiqun. Kalau dengan beriman dak hojong nikah As-Siddiqun termasuk orang-orang yang siddiq juga gitu. Dulu dicontohkan Sayyidina Abu Bakar yang mempercayai ceritanya Nabi. Di saat orang-orang tidak percaya. Nah ini, ya Allah, kabarnya saya kasih jalan seperti jadikan saya seperti Sayyidina Abu Bakar. Seperti itu. Saya nggak ngocak pada negara Bapak. Jadikan saya seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari kalangan muda, Masya Allah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada orang ngacareta, tak percaya, Nabi Muhammad entar kali. Bi Sayyidina Ali, sila Nabi Muhammad acareta, iso orang kok, ngalagi pedang, kita tebas lah. Lera, gelundung ya kau. Bi Sayyidina Ali langsung ditebas orang yang tidak percaya pada waktu itu. Ini Sayyidina Ali dengan kekuatannya waktu itu. Jadi, nah inilah para jamaah orang-orang yang siddiq. Jadikan kita minta seperti mereka, orang-orang soleh, orang yang mengamalkan ilmunya. Mereka itu bisa mengamalkan ilmu, makanya dapat petunjuk dari Allah. Mereka bisa sholat malam, mereka bisa sholat berjamaah karena dapat petunjuk dari Allah. Jadi kita minta juga, ya Allah beri saya ya Allah petunjuk seperti yang diberikan kepada orang soleh itu. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan saya jadikan orang yang kau murkai ya Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Dicontohkan oleh Allah, diabadikan di Al-Quran. Orang yang benci Allah. Fir'aun. Fir'aun ini kan tak tahu sakit. Fir'aun ini tidak pernah sakit. Tidak kenal corona. Fir'aun ini tidak pernah sakit. Tidak pernah kalau pokoknya hasil terus. Tidak pernah sakit sehingga ngaku Tuhan. Sombong, tidak pernah melarat Fir'aun ini. Karena ngaku Tuhan, tidak percaya kepada Allah, itu Fir'aun. Terus siapa yang dibenci oleh Allah lagi? Abu Jahal. Abu Jahal nih Pak. Nyamana tibi Abu Jahal nih kan Amr bin Hisham. Namanya sendiri, nyama teginga. Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Nika Amr bin Hisham nih kasih ingat sama mungkin ya kepala desa. Pak Camat pun. Ini sebetulnya Amr bin Hisham kenapa disebut Abu Jahal? Bapaknya kebodohan. Jahal ini kebudu. Berarti Abu apakna gendeng. Kenapa Abu Jahal ini diabadikan oleh Allah? Abu Jahal tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bukan tidak mengakui kebenarannya Nabi Muhammad. Ngakui Nabi Muhammad benar. Kenapa angkuh? Karena Abu Jahal ini merasa dirinya tersaingi baninya. Amr bin Hisham ini dari kalangan Bani Mahzun, sedangkan Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Jadi suku, iri, dengki, paninga beni suku, mak siteti Nabi dari suku Bani Hashim, mak beni dari Bani Mahzun. Ya enjok lah, engkau tak percaya kajeri aja. Nah ini, iri. Gara-gara iri timbul kebencian, gara-gara benci tidak percaya sama ajarannya Nabi Muhammad. Jadi orang munting kontan kebenting beci, tak kira masuk kebenaran. Orang kalau sudah benci sama seseorang, baiknya tidak akan kelihatan. Yang kelihatan eleknya tok. Mantara ngidingaki cacana, ngiding betok nangu tahu. Betok datang relain. Mulia kok bilang. Ada namun orang beci kan mana kan? Mantara salepana, puru nangale kresek kan. Beci kada. Nah ini, jadi orang benci.
Makanya berarti sekarang ini kalau ada orang yang tidak mau kepada kebenaran gara-gara di hatinya ada benci, berarti kenika kelasnya Abu Jahal sekarang. Bengki, benar apa mengatakan macam anu enggak? Boci aja dia. Berarti paki kancana Abu Jahal. Sengaan. Jadi Abu Jahal benih merah sama dulu. Abu Jahal ini kalambang. Jadi sama kini terus sampai akhir zaman akan ada Abu Jahal kelas baru. Jadi orang yang tidak mau kepada kebenaran, orang yang tidak mau kepada kebaikan, jadi panyake. Ada kebaikan yalang-alangi, orang antara ke pengajian, laju antara orang Abu Jahal. Ingat namanya jadi Abu Jahal. Gitu ya, jadi Abu Jahal. Ada kebaikan, laju antara. Abu Jahal dulu begitu. Abu Jahal begitu. Nabi Muhammad ketika sujud, Abu Jahal ingat lagi calatong ngaunta. Itu tak dituang ke kepalanya ketika sujud Nabi Muhammad dituang itu tak calatong ngaunta. Yang lagi Pak, Nabi Muhammad ini. Abu Jahal nih kau lebih ambian ujian tak ada calatong kan. Alengi kacaca. Ya lampung ngampul guru kacaca ngampul. Gitu ya. Ngomong ngampul, biasa aja. Ujiannya biasa. Kaca-kaca, beci, biasa. Nabi Muhammad benih mereka beci. Itu tak jalan tong. Fatimah sih ngelihat dibuang jalan tongan. Masya Allah. Kita laban. Tak lapor ke polisi. Tak ada polisi. Tak mungkin beri jalan tong. Entah entor kop. Anda nih. Dia antara ke masjid, cobain. Nabi Muhammad tuh ada ilap ya. Jalan boleh, copai boleh, lap boleh. Kalau kun ada si coba, dia masih coba sakit. Entare sakit nama. Wetu oki supaya sembuh. Nabi Muhammad, mbian coba antara ke masjid copai. Terus tahu engkau benih Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi begitulah Nabi Muhammad, ujiannya Nabi Muhammad sampai ke sana ya. Abu Jahal ini diabadikan. Terus Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya sendiri. Pamannya sendiri Abu Lahab ya. Abu Lahab ini saudaranya bapaknya Abdullah dari ibu berbeda. Bapaknya sama Abdul Muttalib. Jadi pamannya sendiri. Mereka Abu Lahab ini sama istrinya ini, pado boci kan Nabi Muhammad. Ti Abu Lahab ni kasih lah boci kan Kanjeng Nabi, bini na norok boci kia. Bini na norok boci. Mati nang ngenes. Mati nang ngenes bini na yang membenci Nabi Muhammad yang ngenes. Ya, inilah apa namanya? Bahkan sebelumnya ini berbesan dengan Nabi Muhammad. Nika Utbah anaknya Abu Lahab nika nyamana Utbah, abini nyamana Ruqayyah. Putrinya Nabi ni Nabi di anaknya mana Ruqayyah. Setonganna Utaibah nika kabin bareng Ummu Kulsum. Gara-gara beci kan Nabi Muhammad, pesa aja dah. Ummu Kulsum bi Ruqayyah ya pesa. Gara-gara beci kan Nabi Muhammad. Syarat pacaran. Suami istri ini gara-gara kebenciannya disuruh cerai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai mati ini kapakun kafir. Itu yang diabadikan oleh orang-orang yang dibenci oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jadikan beri saya Allah jalan-jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Kau benci ya Allah. Kau le cek pateti Abu Jahal ya Allah. Kau le cek pateti Abu Lahab ya Allah. Kau le cek pateti Fir'aun ya Allah. Kau le cek pateti Korun ya Allah. Kira-kira seperti itu maknanya. Artinya kira-kira pada narua saking kau le tak ngerti biang-biang. Akhirnya waladdallin. Amin. Kapulaki ya Allah. Begitu. Khusuk solat terketi. Apa yang mau? Coba tadi kau ya Allah seperti Abu Jahal. Min. Tinggal tarawih. Wing. Ramah. Saya tahu amin kabulkan ya Allah. Ki ambo tadi Abu Jahal.
Apalagi yang wain mutu bilang batil. Ada, tak bisa. Tak bisa, tidak dikabul sama Allah sudah. Positif itu ya. Nah, ini maknanya ghairil maudu, maknanya Fatihah. Jadi ambil mun maca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa atena menikmati. Perak keajunan ya Allah, betul kau nyempurna. Perak kepada Engkau ya Allah, saya minta pertolongan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk saya jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Amin, kabulkan ya Allah. Jadi mun marena apa jeung teu Abu Jahal, berarti apa jeung ada kata rema. Mun marena apa jeung nika tak nyapa, berarti teu Abu Lahab. Abu Lahab kan kapamanna, kaponakanna Amuso. Berarti mun somusuan sataretanan pagi akan dikumpulkan bersama Abu Lahab. Berarti tidak sholat orang itu. Berarti tak ngerti kasih bocah. Berarti asolat tak ngerti, tak oleh atena tak asolat perak bibir perak asolat. Atena tak aku jeng. Mun apa jengongku, ndak mungkin orang itu tak nyapa, mesti rukun. Kalau orang sholat sungguh ngerti kepada apa yang dibaca, pasti bagus. Mun bodo pangajian, ayo hadir. Mun bodo sombongan-sombongan kan, ayo nyumpeng. Para sholat kalau bagus tak cerek. Mun sholat tak bagus, bodoh ring minta sombongan, totop lah bang, totop. Tina aja minta sombongan malolo. Seperti itu ya. Nah, ini diantaranya fadilahnya Fatihah. Jadi ini supaya sampean tambah khusyuk minimal ketika membaca Fatihah. Terus ini ya. Yang ketiga syaratnya membaca Fatihah mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu. Ketika falau asqata, ketika menghilangkan satu huruf saja ketika membaca Fatihah, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi di dalam membaca Fatihah satu huruf tak baca, paelang, batal sholatnya. Makanya di dalam Fatihah hati-hati betul. Biasanya yang sering hilang itu kalau disambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Nah ini nonnya hilang ini, sama alifnya hilang karena tidak disambung. Padahal dia bacaannya nyambung. Jadi kalau disambung sira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau disambung. Kalau tidak disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi jangan sampai digabung hurufnya ini hilang. Terus mura'atu tasdidatiha, memperhatikan tasdid-tasdidnya. Jadi yang tasdid harus dibaca tasdid. Ya. Ketika yang ditasdid, ketika tasdid dibaca tidak tasdid, maka harus diulang bacaannya. Ya, harus diulang. Iya, ini tasdid kan? Iya, ternyata dia iya kana budu, baca tidak tasdid. Iya kana budu iya. Nah, ini harus diulang. Iya kana budu iya kana stain. Harus diulang. Kalau tidak ulang batal. Kalau tidak tasdid cukup diulang, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tasdid dibaca tasdid atau bertasdid tidak ditasdidkan, maka batal sholatnya otomatis.
Ini urusan Fatihah ini. Harus betul-betul diperhatikan tasdid. Iya, nah, iya dibaca apa? Tidak tasdid dibaca tasdid. Gimana bacanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim kan tidak tasdid, dibaca tasdid. Alaihim. Batal. Kalau tasdid tidak dibaca tasdid cukup diulangi. Tapi kalau tidak tasdid dibaca tasdid maka batal. Maka harus diperhatikan. Terus alla yaskuta saktatan tawilah. Tidak boleh di dalam membaca Fatihah berhenti terlalu lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Abid. Tinggi-tinggu, abid. Selketen. Bada karena sate. Gitu ya. Nah, berhentinya tidak boleh terlalu lama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini batal. Harus berhentinya sebentar, tidak boleh terlalu lama. Ini diantara syarat-syaratnya membaca Fatihah. Jadi harus diperhatikan hurufnya, tartib, terus diperhatikan hurufnya, diperhatikan tasdidnya, berhentinya, jangan terlalu lama di dalam Fatihah. Gitu ya. Ini syarat di dalam membaca surat Fatihah. Dan maknanya seperti itu. Itu syarat rukun di dalam membaca di dalam sholat. Terus rukun selanjutnya di dalam sholat yaitu ruku. Seperti yang saya jelaskan rukun saja ruku seperti ini, posisi ruku. Ya. Ruku tangan ini lurus ya, tangan lurus, sok malekok. Jadi ruku itu yang dipegang ini lutut. Jadi ini posisi umpama dikasih talam ini tidak jatuh. Dari saking begininya. Dari saking loros satengana umpama ibri talam tak geger. Mun marani kan geger. Otabo noceng gelu geger. Kita pe tahu sates berite. Duki bodori ngaruku, ngalah kita talam. Tidak usah. Cuman itu kira-kira orang rukuk seperti ini. Jadi umpama tengahnya dikasih talam, ini tidak jatuh. Rukuk lurus. Cetak lurus. Benih cetak di bawahnya bahu. Cetak lurus di bahu nih ya. Kepala dengan bahu lurus begini. Bada cetak toron mana nih ya. Bahunya di atas, cetak kau di bawah. Tidak boleh, tidak lurus, tidak sempurna. Lurus begini. Cedekuk soko. Tangan ini ada yang pegang kaki. Pegang lutut, pegang. Sami Allahu liman hamidah. Lurus. Tapi cetak tahu saunga. Sami Allah. Lurus pandangan. Sami Allah tangan. Sami Allahu liman hamidah. Lurus ke barat. Sami Allah liman hamidah, lurus tangannya ke bawah. Ada yang begini, Sami Allah liman hamidah, begini. Asal ke kepole. Bodoh. Sehingga masih bener kapi, bon. Tapi si jumhur saya lurus ke bawah. Saya tak bener, saya tak bojeng. Saya tak bener, saya tak apa bojeng. Gitu ya. Terus seukuran diamnya itu seukuran subhanallah. Subhanallah. Itu tumak nina. Jadi jangan sampai kurang dari subhanallah. Dek, langsung nih Kak. Bacaannya sunnah. Subhana rabbil azim wa bihamdi itu bacaannya sunnah. Ampian tak maca sah. Sampean tidak baca subhana rabbil azim tidak apa-apa. Tapi rukuknya tidak bagus, batal. Rukuknya tidak lurus, tidak tumak nina, batal. Makanya harus lurus. Tumak nina. Seukuran subhanallah, sami Allahu liman hamidah,
subhanallah. Tapi tahu sama aja subhanallah, seukuran subhanallah. Itidal harus. Terus sujud, rukun selanjutnya as-sujudu marratain. Sujud, ya sujud. Nah, ini kan sujud, posisi sujud yang harus sujud ini 7 anggota badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sunnah, hidung sunnah. Hidung sunnah. Nyentuh ke lantai, hidung sunnah. Yang wajib nyentuh ke lantai, dahi. Makanya boleh dari ngaku aja ngaran ni kah? Tidak sah. Aku aja songkok nih. Allahu Akbar. Jadi dahinya tak ningkek kah? Tidak kena kepada lantai, tidak batal. Makanya ibu-ibu muknanya harus ditarik ke atas. Nah, muknanya ini. Kalau sholat. Ini dagu, ini pas di sini. Jangan ditarik ke dalam ini. Ah, mana ya? Ininya kelihatan ambian bu. Ini kan tangan lehe, betal ambian. Jadi dia nih. Nikah pakai tas. Ah, mana nikah ibu-ibu. Ah, nikah. Rukuna nyari lenja. Ini ibu-ibu. Sampai rukunam yan notop deina ibu-ibu. Atau nikah termasuk terlalu ke dalam ibu-ibu seperti itu. Jadi angkat ke belakang, ini tarik ke depan. Itu ibu-ibu. Menampian songkok munah bejenga tarik ke atas nikah. Tarik nikah harus. Nah. Kalau bersorban ketika keker seret harus menghalangi tempat sujud tarik. Tak apa, satu gerakan. Tak apa-apa. Aguli tanang tak apa-apa. HP na munyi, kalau pai tak mati. Lagu-lagu Banyuwangi. Budori nil pun pas sholat. Pate oleh, tapi itu dori mancing. Adon te lu waktu sujud lu. Di sujud pate. Tak apa-apa. Saya tahu oleh ning WA. Sabar. Apa sujud ning WA apa deh. Itu tidak boleh. Jadi boleh gerakan ini sampai sholat mati, enggak apa-apa. Bodoh teleponnya sabu ya dona, bodoh telepon mati. Tak apa. Allahu Akbar. Uji mati satu gerakan. Itu boleh ya. Saking sangaja. Kayak di oleh tina lah paudi lah nyaman. Terus lagunya lagu Banyuwangi, tina mak ngiding lagi kopi. Gitu ya. Sujud itu anggotanya ini lutut ya. Itu yang harus menyentuh ke lantai. Tak boleh ada penghalang. Makanya orang seta songkok muna sujud kan mangani euy. Nah. Karena rambutnya takut terhalang. Mun kundul tahu sabon. Nah, panas sih menghalangi mun kundul kita ada ubukna. Tina noceng. Nah, gitu ya. Nah, ini yang penting tidak ada penghalang nih dahi. Itu sujud. Terus julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ini wajib. Makanya duduk di antara sujud itu kakinya enggak nih, kawan. Kakinya begini ya. Ini. Kakinya begini, ini lantai. Jadi kakinya begini ya. Jangan begini. Begini. Pelkok. Jempolnya dipelkut. Nah, bahasa Indonesia pelkut. Pelkok, dilipat kakinya. Marang mana ya? Kecuali memang udur. Sokona geriki namanya potong. Tak potong mana nih ke sokona. Oleh siapa ujung pakun sokona ya besok. Kaki sebelah kiri diduduki. Kaki sebelah kiri diduduki. Kaki yang kanan mancing marane. Itu ya, kakinya sampean sholat seperti itu, duduk di antara dua sujud. Itu di antara gerakan sholat. Tapi kalau tasahud akhir miring, masuk, sokona masuk ke yang ke kanan. Nah, yang kanan masuk ke kiri ya. Yang kiri masuk ke kanan. Nah, miring ini, mereng. Ting tasahud akhir miring marane. Mak miring ke kanan terus, kaki kiri terus. Ya memang duduk kiri, memang suruh miring ke kiri. Kenapa tak miring ke kanan?
Kita ada perintahnya suruh miring ke kanan. Oleh miring ke kanan. Bila? Penting berdebu butuna. Biar miring ke kiri, berdebu butuna. Miring ke kanan tak napa hujung orang ni. Ma miring ke kanan, berdebu butun. Ada udur gitu ya. Jadi tidak apa. Memang perintahnya miring ke kanan begini, miring ke kiri. Ya, tujuk nang nikah. Seperti ini. Ya. Nah, ketika tasahud kok kaki tangan ini lurus dengan lutut, lurus dengan lutut. So kado, cuma nikah. Nah, namanya nah, lutut begini. Begini. Nah, di sini begini, menggem sudah, begini. Ada yang begini, ada yang begini. Illallah. Nah, pandangan yang tadi ngadep ke situ, kalau illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mata langsung melihat ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa kama barakta ala Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tangan ini sampai mau assalamualaikum masih begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi beri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Jadi itu rukun-rukunnya sholat seperti itu. Supaya dicocokkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat barakah. Sehingga kita lanjutkan lagi di Rabu yang akan datang bab sholatnya masih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah, salat kita dijadikan salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa al-qutin sadaqa rabbi wa fiqna fi kulli ma tartadi qala fi al-karama warzuqil kull halalan daima wa akhil a'tula min dhabil khair fa kullu shay'in madina bi taqwa jan shafirina wa la tuwallina wa lan su'ata janna man khalafa amra wa subhanallahi wal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.